Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Siti Aulia Daulay. Saya dari kelas PGSDA Tambuk 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara berwudu yang benar. Nah, yang pertama yaitu kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kedua kita harus membasuh kedua telapak tangan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan berkumur-kumur menggunakan air sebanyak 3 kali. Ketiga, kita basuh hidung dengan menggunakan jari tangan hingga ke bagian dalam hidung sebanyak 3 kali. Kemudian yang keempat, basuh muka. Nah, sebelum membasuh muka kita harus membaca doa wudhu. Nawaitu wudhu'a lirofil hadatsiyai, ashkori fardan lillahi ta'ala. Lanjutkan membasuh seluruh bagian muka sebanyak 3 kali. Yang kelima yaitu membasuh kedua tangan dan diawali dengan tangan kanan sebanyak 3 kali. Kemudian keenam, membasuh bagian rambut sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketujuh, membasuh telinga sebanyak 3 kali. Nah, yang kedelapan yaitu membasuh kedua kaki sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir, tidak lupa membaca doa selesai wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa syarat sah untuk mengumandangkan azan. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu azan. Untuk memastikan bahwa waktu sholat maktubah telah masuk sesuai ketentuan, ditandai dengan dikumandangkannya azan. Dengan demikian, umat Islam di kawasan setempat dapat bersiap melaksanakan sholat fardu tersebut. Azan merupakan pertanda masuknya waktu sholat. Berbeda dengan umat agama lain yang memiliki tanda-tanda tertentu, Islam lebih memilih azan sebagai tanda. Di sini ada 7 syarat sah untuk mengumandangkan azan. Yang pertama, seorang muslim. Maka tidak sah jika azan dikumandangkan oleh orang yang non-muslim karena tidak adanya keahlian dalam hal ibadah, khususnya sholat. 2. Tamyiz. Artinya kemampuan membedakan baik dan buruk. Anak bayi yang belum memenuhi kategori tamyiz, seperti halnya non-muslim, ia tidak memiliki pengetahuan terkait ibadah dan juga tidak memiliki pengetahuan terkait waktu sholat. 3. Laki-laki. Oleh karena itu, tidak sah azan yang perempuan atas jamaah laki-laki, sebagaimana tidak sahnya perempuan mengimami laki-laki dalam sholat jamaah. 4. Tertib, yakni berurutan dalam menyebutkan kalimat-kalimat azan sehingga tidak diperbolehkan mengumandangkan kalimat azan secara acak. 5. Berturut-turut, dan tidak ada waktu pemisah yang cukup lama antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. 6. Mengumandangkan azan dengan suara yang keras, sehingga tidak diperkenankan mengumandangkan azan dengan suara lirih atau berbisik. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis riwayat Bukhari berikut, yang artinya, keraskan suaramu saat azan, karena sesungguhnya tidak ada manusia, jin atau suatu hal lain yang mendengar panjangnya suara muadzin kecuali ia menjadi saksi bagi muadzin tersebut di hari kiamat. 7. Masuk waktu sholat, sehingga tidak diperkenankan azan kecuali telah masuk waktu sholat. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya, jika datang waktu sholat, maka azanlah salah satu dari kalian untuk kalian mengerjakan sholat jamaah. Sekian dari saya. Sekian penjelasan dari saya tentang syarat sah untuk mengumandangkan azan. Di sini saya akan memperhatikan azan yang baik dan yang benar. Innallaha
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين. Diawali dengan niat, dilanjutkan dengan takbiratul ihram, posisi tangan diangkat sampai sejajar dengan bahu. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek lainnya. Allahu Akbar, dan ruku membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Sami Allahu liman hamidah, dan membaca doa i'tidal. Allahu Akbar, dilanjutkan dengan membaca doa sujud sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, lalu membaca doa duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar, sujud kembali dan membaca doa sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, di rakaat kedua dilanjut dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Falaq. Allahu Akbar, ruku kembali di rakaat kedua. Sami Allahu liman hamidah i'tidal di rakaat kedua. Mengangkat tangan untuk membaca doa kunut. Allahu Akbar, sujud kembali di rakaat kedua. Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud di rakaat kedua. Allahu Akbar, sujud kembali di rakaat kedua. Allahu Akbar, membaca doa tahiyat akhir. Jari kaki ditekuk seperti di gambar dan jari telunjuk diangkat seperti di gambar. Turunkan jari telunjuk, lalu diakhiri dengan salam, kepala menghadap ke kanan dan menghadap ke kiri. Setelah sholat selesai, diakhiri dengan zikir dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Alvina Chandra dengan NIM 123311168 dari kelas B PGSD 2023. Itu adalah macam-macam sholat sunnah dan penjelasannya. Yang pertama ada sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha ini dikerjakan di waktu pagi sampai sebelum zuhur dengan niat usolli sunat duha rakaataini lillahi ta'ala. Yang kedua ada sholat sunnah witir. Sholat ini dikerjakan di waktu malam sudah sholat malam yang lainnya dengan niat usolli sunatan witri rakaataini lillahi ta'ala. Ketiga ada sholat idul fitri. Sholat idul fitri dilaksanakan di waktu pagi pada 1 Syawal. Disunahkan dengan berjamaah dengan niat usolli sunatan idul fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Yang keempat ada sholat idul adha. Sholat idul adha dilaksanakan pada waktu pagi di 10 Muharram dengan niat usolli sunatan idul adha rakaataini bila berarti ma'muman lillahi ta'ala. Yang kelima ada sholat hajat. Sholat hajat dilakukan apabila kita punya keinginan atau doa-doa yang belum terkabul. Sholat hajat bisa dilakukan di waktu malam dengan niat sholli sunatan hajati rakaataini lillahi ta'ala. Keenam ada sholat tahajud. Sholat tahajud dilaksanakan setelah tidur di waktu malam sebelum subuh dengan niat sholli sunatan tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Yang ketujuh ada sholat gerhana matahari. Sholat ini dilaksanakan pada saat terjadi fenomena gerhana matahari dengan niat sholli sunatan likusufis samsi rakaataini lillahi ta'ala. 8 ada sholat gerhana bulan. Sholat ini dilakukan pada saat terjadi fenomena gerhana bulan dengan niat sholli sunatan likusufil qamari rakaataini lillahi ta'ala. 9 ada sholat tarawih. Sholat tarawih dilaksanakan pada malam bulan Ramadan dan disunahkan dengan berjamaah dengan niat sholli sunatan tarawihi rakaataini lillahi ta'ala. Ke-10 ada sholat istikharah. Sholat ini dilakukan ketika kita perlu bantuan atau petunjuk dari Allah dengan niat
usolli sunatan istighraqi raka'ataini lillahi ta'ala. 11 ada sholat sunat tasbih. Sholat sunat tasbih dilakukan dengan membaca bacaan tasbih sebanyak 300 kali dan dilakukan dengan 4 rakaat dengan niat usolli sunatan tasbih arba'a raka'ataini lillahi ta'ala. 12 ada sholat tahiyatul masjid. Sholat ini lakukan ketika kita baru saja memasuki masjid dengan niat usolli sunatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. 13 ada sholat taubat. Sholat taubat dilakukan ketika kita ingin meminta ampunan atas dosa-dosa kita kepada Allah dengan niat usolli sunatan taubati raka'ataini lillahi ta'ala. 14 ada sholat tahiyatul wudu. Sholat ini dilakukan ketika kita setelah selesai berwudu dengan niat usolli sunatal wudu'i raka'ataini lillahi ta'ala. 15 ada sholat istisqa. Sholat ini dilakukan ketika kita ingin meminta hujan turun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat usolli sunatan istisqa'i raka'ataini lillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabti Utari, saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat dan cara-cara untuk menyolatkan jenazah. Adapun syarat-syarat untuk menyolatkan jenazah adalah yang pertama, di sini saya menyediakan properti untuk sebagai contoh jenazah. Nah, syarat yang pertama itu jenazah yang sudah dimandikan, dibersihkan, lalu dikafankan. Kemudian jenazah itu dibawa ke tempat di mana untuk disolatkan. Dan jenazah itu diletakkan mengarah ke kiblat, di mana kiblat di tempat disolatkan tersebut. Jenazah diletakkan di arah kiblat, biasanya mengarah ke utara. Nah, selanjutnya itu syarat yang kedua, ketika jenazah sudah hadir atau sudah diletakkan di tempat untuk disolatkan, maka yang menyolatkan itu wajib cepat hadir dan menyegerakan sholat jenazah tersebut. Nah, syarat yang ketiga itu, orang-orang yang menyolatkan jenazah itu wajib berwudu dan membersihkan diri, kemudian menutup aurat dengan sempurna, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, syarat yang keempat, ketika menyolatkan jenazah itu, imam itu posisinya berbeda, baik jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Sebagai contoh, ini adalah kepala dari jenazah, ini bagian pusar jenazah, ini bagian kaki jenazah. Nah, ketika menyolatkan jenazah laki-laki, posisi imam itu berada di dekat kepala jenazah atau lurus dengan kepala jenazah. Jadi posisi imam itu di sini ketika menyolatkan jenazah laki-laki. Nih, di sini. Lurus dengan kepala. Selanjutnya, posisi imam berbeda dengan jenazah perempuan ketika menyolatkan jenazah perempuan. Ketika menyolatkan jenazah perempuan, posisi imam itu berada di bagian pusar atau bagian pantat dari jenazah perempuan di antara itu. Jadi imam itu berada lurus dengan pusar jenazah perempuan. Jadi berbeda, posisi imam itu berbeda di jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Kalau jenazah laki-laki, posisi imam berada di sini, lurus dengan kepala jenazah laki-laki. Jika jenazah perempuan, maka imam lurus dengan pusar dari jenazah perempuan. Nah, selanjutnya itu adalah cara-cara untuk menyolatkan jenazah. Cara yang pertama itu, orang yang menyolatkan jenazah itu wajib berdiri. Namun, jika keadaan sakit ataupun hal yang lainnya, boleh dilakukan secara duduk. Nah, cara yang kedua itu membaca niat. Membaca niat baik membaca niat untuk menyolatkan jenazah laki-laki maupun membaca niat untuk menyolatkan jenazah perempuan. Nah, cara yang ketiga itu menyolatkan jenazah itu dilakukan takbir secara 4 kali. Yang mana takbir pertama membaca surah Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat Nabi, takbir ketiga itu mendoakan jenazah, baik jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Nah, takbir yang keempat itu adalah membaca doa setelah takbir ketiga. Nah, cara yang kelima itu mengucap salam ketika sudah selesai menyolatkan jenazah, baik jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Itulah syarat-syarat dan cara-cara untuk menyolatkan jenazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أصلي على هذه الميت 4 تكبيرات فرض كفاية معموما لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصلي على هذه الميتة 4 تكبيرات فرض كفاية معموما لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها. السلام عليكم